Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Kalau orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi. Ya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan, saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Pak Jokowi, kita lihat nih Pak, dari hasil quickcount yang telah dipublikasikan, sebagian besar calon kepala daerah yang Bapak endorse, hampir semua menang Pak. Bahkan nih Pak, bahkan di Jawa Tengah yang selama ini identik dengan kandang banteng, mereka malah keok Pak, berkat keberadaan Bapak di situ. Dan kita lihat juga di Sumatera Utara Pak, itu menantu Bapak menang telak melawan calon dari Banteng. Tanggapannya Pak? Dalam perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini parah. Oh gitu ya Pak. Makanya Pak, lain kali jangan turun gunung Pak, maka mereka pada kalah tuh Pak. A few moments later. Gimana tuh Pak Hasto tanggapannya? Ini parah nih. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Ketua Umum PDIP ini terlalu sombong. Dulu dibilangnya, Bu Mega bilang, Jokowi itu kalau nggak ada PDIP nggak ada apa-apanya. Apa nggak terbalik itu sebenarnya? PDIP tanpa Jokowi nyungsep, kalah semua. Sekarang idola orang Pak Jokowi, bukan PDIP. Nah, tuh macam mana pun kalian bikin rakyat masih mencintai dia. Sama dengan Pak Prabowo. 85% rakyat Indonesia mencintai mereka berdua. Salam NKRI harga mati. Salam satu komando. Assalamualaikum warga masyarakat Indonesia, WNI dimanapun Anda berada, dalam negeri ataupun di luar negeri. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk memenangkan yang dari Kim Koalisi Indonesia Maju. Tanpa kekompakan dari kita rakyat Indonesia satu dan yang lainnya, kemenangan Kim tidak akan ada. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berpartisipasi, yang memilih dari Kim. Dan selamat pula untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menang di pilkada gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan jabatan Anda yang baru ini, semoga Anda bisa menjalankan tugas dengan baik, amanah sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Selamat pula untuk Banteng ya, yang sudah menjadi pemenang di pilkada kemarin ya. Dan saya juga memohon maaf untuk PDIP karena kemarin-kemarin sangat keras sekali ya. Karena yang namanya warga Indonesia itu harus keberpihakan. Dan kebetulan saya berpihak pada pemerintahan saat ini ya. Satu harapan saya, RUU perampasan aset segera disahkan oleh Mbak Puan Maharani yang dari fraksi PDIP. Karena RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu adalah senjata yang ampuh di Indonesia untuk memberantas segala macam korupsi. Sekali lagi selamat untuk para pemenang di pilkada yang dari Kim ataupun yang dari Banteng. Jalankan amanah masyarakat Indonesia. Bisa dilihat ya. Jauh ya. Jauh banget ini. Coba lihat. Oke, saya cuma mau bilang selamat tinggal Banteng untuk di Jawa Tengah ya. Intinya
jangan terlalu frontal ya, apalagi sama suhu Jokowi gitu ya. Hati-hati, ini kandangmu Banteng, ini kandangmu ini bisa hancur begitu saja ya. Tidak beda dengan saat hancurnya Ganjar seperti itu. Ya, ini kekuatan Banteng Jawa Tengah dan Jawa Timur juga seperti itu. Ini sama saja kalau kita melihat faktanya. Untuk di Pilpres 2029, andai saja Gibran masuk ya untuk mencalonkan diri, maka akan jauh lebih mudah. Sentral Jawa nyaris Jokowi lovers ya, Prabowo lovers. Dah gitu aja. Ya, mungkin saya akan bahas satu persatu di Sentral Jawa. Yang pertama akan saya bahas tentang kemenangan di Jawa Tengah Bapak Lutfi. Jujur saja, ini harus saya katakan, awalnya Andika ini di persentase yang bagus sekali ya. Tapi teman-teman harus tahu, inilah namanya power Jokowi ya. Jokowi itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Di saat genting-gentingnya suara Andika ini meninggi, Bapak Jokowi blusukan kesana kesini ya. Apakah dianggap partai sebanyak itu tidak berfungsi terlalu besar? Enggak juga ya. Tapi inilah taktik seorang Jokowi, bahwasanya PDIP Perjuangan di Jawa Tengah ini bukanlah hal yang sepele ya, itu harus diakui karena ini adalah kandang PDIP Perjuangan. Tapi power seorang Jokowi ya, Jokowi ini mempunyai nama yang sangat baik di Jawa Tengah ini ya. Kepuasan masyarakat Jateng terhadap Jokowi di angka 80%. Belusukanlah Bapak Jokowi itu ke sana kemari ke daerah-daerah mempromosikan Lutfi dan Hasim, dan akhirnya apa? Dampaknya kemenangan ini yang terjadi di Jawa Tengah dimenangkan oleh Lutfi dan Yasin. Itu harus diakui peran seorang Jokowi. Setuju atau enggak? Halo, assalamualaikum Bapak. Menikot. Selamat berbahagia atas angka yang sudah saya fix itu. Insyaallah. Pangestunipun Bapak menikot dalam kalian Mas Emil Mbak Arumi ugi di ruang tim data center ingkang melengkapi real count kami Bapak. Inggih. Nyun pangestu mugi sedanten sae. Inggih. Sampaikan ke seluruh tim Mas Emil juga. Iya Bapak. Selamat saya. Inggih. Siap Bapak. Inggih. Wonten dawuh Bapak kagem kami. Ya nanti aja lah kalau calonkan selamat rumiyin sama kami inden Bapak, inden wakdal sawan Bapak inggih. Inggih. Siap inggih. Matur nuwun, siap matur nuwun inggih. Matur nuwun Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan. Sudahlah Pasto, Bapak jangan berpura-pura terkejut melihat hasil pilkada serentak di beberapa daerah di negara ini, yang dimana jagoan yang diusung oleh partai PDIP nyusup semua. Karena apa? Mereka tuh sombong, mereka seolah-olah hebat, bahwa mereka tuh didukung oleh Tuhan mungkin ya kan. Jadi wajar kalah. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, rakyat di Indonesia tidak mudah dibodohi lagi Pak Hasto. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua. Mereka tuh mau melihat arah yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa kandidat terbaik untuk memimpin daerah di negara ini, supaya apa? Supaya satu sejalan dengan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Jadi Pasto janganlah berdalih bahwa kalian kaget, wah bisa daerah yang bukan dulunya dipimpin oleh PDIP menang. Sekarang daerah yang dipimpin PDIP nyungsep, di Jawa Tengah nyungsep, di Bali nyungsep, di Banten nyungsep, di Medan nyungsep, semuanya nyungsep. Jadi pelajaran lain untuk Pasto dan partai PDIP. Rakyat di Indonesia ini sudah cerdas semua Pak. Jadi kalian itu jangan merasa wah kaget
kaget banget melihat keadaan. Kok bisa kalah? Berpikirlah, kenapa kalian bisa kalah? Karena dari diri kalian sendiri. Kalian menyombongkan diri kalian sendiri, merasa kalian yang paling hebat di negara ini. Jadi Pak Hasto sekarang kasih tahu di mana keberadaan Pak Harun Masiku sebelum Bapak nanti dijemput oleh pihak KPK dan pihak kepolisian. Biar mempercepat Pak proses hukum, biar bersih-bersih negara ini dari korupsi. Itu aja sih Pak Hasto. Terima kasih. Ya guys, pilkada kali ini ya benar-benar membuktikan kualitas seorang Bapak Joko Widodo. Selama ini kalau kita mendengar ya pernyataan-pernyataan yang berseliweran di media sosial bahwa Pak Jokowi itu kalau tanpa PDIP dia bukan siapa-siapa. Begitupun sebaliknya. Ada yang bilang bahwa PDIP kalau tanpa Bapak Jokowi mereka bukan siapa-siapa. Ya, kita ambil contoh ketika Pilgub di Jawa Tengah ya. Saat Bapak Jokowi masih bersama PDIP, Jawa Tengah bahkan 2 kali berturut-turut memenangkan ya, dimenangkan oleh PDI Perjuangan melalui calon gubernur ketika itu Bapak Ganjar Pranowo. Mulai dari situ mungkin PDIP beranggapan bahwa Jawa Tengah ini adalah kandangnya banteng. Begitupun di Bali. Bali yang selama ini terkenal dengan kandangnya banteng, tapi ketika Bapak Jokowi sudah tidak lagi bersama dengan PDI Perjuangan, perlahan-lahan mulai kelihatan sesungguhnya yang mempunyai kekuatan itu siapa. Bahkan seorang Hasto dia merasa terkejut. Di Sumatera itu dimenangkan oleh Bobi yang adalah menantunya Bapak Jokowi. Artinya Jokowi efek ini masih sangat berpengaruh besar. Begitupun di Jawa Tengah. Pasangan Lutfi Yassin bahkan jauh meninggalkan pasangan Andika Perkasa. Ya. Sebelum Pilgub itu dimulai, bahkan secara lembaga survei ya, itu pasangan Andika sangat unggul. Namun ketika Bapak Jokowi turun gunung, hal itu menjadi terbalik dengan hasil yang didapatkan pada pemilihan gubernur kemarin tanggal 27 ya. Artinya ya memang kekuatan netizen tidak bisa diabaikan ya. Kalau netizen sudah bilang kami tegak lurus terhadap Bapak Jokowi, ya mau partai itu dia berteriak sekencang apapun, mereka tidak akan mendengar. Dan perlu dicatat bahwa masyarakat sekarang sudah pintar. Masyarakat sekarang tidak mudah lagi untuk dibodoh-bodohi. Jadi saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagi partai-partai yang selama ini yang suka menjelekkan Bapak Jokowi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena ini sudah terbukti. Mereka berikan pelajaran kepada PDIP saat Pilpres kemarin dan bahkan berlanjut di Pilgub kali ini. Belum. Enak sing ngerti kabarnya Bu Megawati urung bolo kan pilkada wis rampung. Piye kabare bolo? Karena mereka takut kalah dan iya mereka pasti kalah oleh kita. Wes lah Bu Mega. Akui wae lah sampean wis kalah. Akui wae. Ya. Kesatria ngomong rakyat-rakyatku, anggota partaiku, ibu wis kalah total, pilpres kalah, pilkada kalah, basis banteng ambyar mesake Bu.
mesake karo partene sampean, mesake karo kader-kadere sampean, jumpalitan ra karuan di lapangan. Tapi selama PDI Perjuangan isih enek sampean, Bu, wis to. Konstituen itu nggak respect lagi. Yakinlah. Nggih. Karena beda, Bu. Dunianya itu sudah beda. Nggak kayak zaman Ibu dulu. Sampean ini memang ngeyel tenan kok. Tak akoni ngeyel kok, Bu. Coba, Bu, nggih, lihat hasil pilkada ini. Daerah-daerah provinsi yang menjadi basis PDI Perjuangan luluh lantak. Coba, ini tempat konstituen terbanyak, mata pilih terbanyak. Jawa Barat, ludes. Jawa Tengah, ambruk. Jawa Timur, ambyar. Bahkan Sumatera Utara, identik dengan PDI Perjuangan pun berantakan. Ngerembet Sumsel. Sumsel juga remuk. Sekarang DKI Jakarta. Sebelum DKI Jakarta, Banten itu 8 jutaan suara itu. Jengklit. DKI Jakarta ini masih 50-50. Ada yang mengatakan nanti 2 putaran, ada yang sudah 1 putaran. Tapi coba kemenangan DKI Jakarta ambil baik, kita Pak Pramono itu menang dengan Bang Dul. Itu karena tidak ada benderanya PDI Perjuangan. Loh, ini harus disadari. Justru opung Pak Luhut itu ke Pak Pram. Sampean walah orang itu bendera partai ini ora ono. Nek kampanye itu ono benderane PDI Perjuangan bisa berat jadi malah kalah. Ini harus kita anu lah, kita introspeksi lah, nggak apa-apa. Memang masa sekarang itu kepemimpinan Bu Mega itu sudah nggak cocok, ora cocok dengan anak-anak milenial yang merupakan apa itu bonus demografi, banyak mata pilihnya itu. Kalau zamanmu iya, Bu. Apalagi yang sampean bangun itu narasi dan sikapnya itu seakan-akan pertentangan terus, perlawanan terus. Nyuwun sewu lho nggih. Ini kalau menurut kula, ampun lah. Sampean mundur. Dengan mundurnya Megawati Soekarno Putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan, maka menyelamatkan partai itu dan membuat sehat bangsa ini. Wes toh, Bu. Juga termasuk kader-kadernya, pengurus yang lain. Nggak usahlah takut. Berpartai, berpolitik itu kan indah. Indah-indah aja. Seger, menyenangkan. Dengan berbagai strategi dan taktik. Kan gitu. Orang dadak coba nanti ketinggalan wis toh. Kalau diterus-terus nih tinggal ambruk PDI Perjuangan. Makanya sebelum itu terjadi, koreksi dulu. Di mana ikan itu tidak busuk dari ekornya, tapi di kepalanya, petrot dulu. Mau nggak mau Megawati harus mundur dari PDI Perjuangan. Kan udah gagal total, ini harus dievaluasi. Apa fungsi partai kalau nggak ada evaluasi kayak gini? Jangan nyalahkan kader terus yang di lapangan. Ayo. Iya, pada zaman itu Bu Mega sebagai salah satu simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Tapi saat itu, ini sudah sekian tahun yang lalu. Sudah 1/4 abad, enek itu 98, sekarang 2024 tok. Ya, ini masih 1/4 abad pas. Ganti aja Ibu Mega itu. Ora apa-apa wis engko kualat ora berpartai kok. Itu proses siklus yang biasa regenerasi itu. Mohon maaf ini demi PDI Perjuangan, demi kehidupan berdemokrasi, demi kader-kader. Saya kadang kasihan dengan kader yang di lapangan itu. Sudah jempalitan sedemikian rupa. Gak ada loyal personal itu. Loyalnya itu loyal interpersonal. Kalau memang kepemimpinannya tadi tidak baik-baiknya ya kita koreksi. Harus berani. Ada yang di depan. Bu Mega juga harus lenggono, legowo, pun sepuh. Wes saate lengser. Lengser
niku lebih mulia daripada harus dilengserkan. Wes lah, mundur dengan baik kan gitu. Jangan nyalahkan orang lain terus, introspeksi. Memang ini berturut-turut, nanti jadal duel. Wes lah. Ini sebagai rasa cinta masyarakat terhadap partai. Jadi partai itu jangan seakan oh ini hanya PDI Perjuangan, bukan. Semua partai itu punya kedudukan yang sama. Dan apakah kehidupan berpolitik itu hanya miliknya PDI Perjuangan? Bukan. Semuanya itu punya sumbangsih yang sama. Soal besar kecilnya itu tergantung dari mana konstituen. Konstituen, masyarakat. Kita ini loh, masyarakat cilik kayak aku ini yang menentukan besar kecilnya partaimu. Walaupun ya, bengok lakukan seperti apapun. Kalau masyarakat ini kepercayaannya ini sudah runtuh, kepercayaannya ini sudah tidak ada, wes tohai deyek berjuang kangelan. Maka lebih baik Ibu Mega dengan kesatria mundur dari PDI Perjuangan demi untuk kehidupan berpolitik di negeri ini, demi untuk sehatnya partai ini, dan demi menghargai kader-kader yang ada di lapangan. Wes, itu boleh ya. Konten ini adalah surat terbuka untuk Pak Hasto Kristianto dan kawan-kawan ya, termasuk Deddy Sitorus, yang menggaungkan tentang Parcok, Partai Coklat, yang didefinisikan atau dipersepsikan atau diasosiasikan itu adalah institusi Polri, di mana katanya institusi Polri telah membuat kekalahan ajang pilkada ya di berbagai provinsi ya, khususnya kandidat yang dimajukan oleh PDIP itu kalah akibat Parcok ini gitu ya. Nah, saya pengen tahu Pak Hasto yang baik hati, Pak Deddy Sitorus ya, Parcok itu apa? Partai Coklat. Saya juga baru dengar tentang itu sebagai masyarakat awam, dan asosiasi itu sekarang kita jadi mengerti bahwa ini adalah institusi Polri. Apa benar Polri melakukan itu? Kalau benar, tolong tunjukkan bukti-buktinya, data-datanya yang konkret. Lalu lakukanlah upaya hukum. Negara ini kan negara hukum. Tidak ada kata Pak Prabowo yang kebal hukum di negeri ini. Nah, apalagi ini institusi gitu ya. Lakukan, jangan hanya menebar wacana-wacana atau narasi-narasi yang atau framing yang membuat kita bingung. Seakan-akan kita nih sebagai pemilih kemarin di pilkada itu nggak ada artinya. Kemenangan kita di Banten, di Lampung, Sumatera Utara, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak ada gunanya pilihan kita, karena rasanya ini kata PDIP, kata Pak Hasto, ini karena Parcok, Partai Coklat gitu. Oke, itu tolong ditanggapi ya untuk orang-orang PDIP, Pak Hasto khususnya. Yang kedua, ini juga surat terbuka untuk institusi Polri. Ya. Kenapa Polri diam aja dengan masalah ini? Ini kan pencemaran nama baik. Jadi persepsi kita ketika Polri diam tentang masalah ini, dibilang Parcok bermain ya, diam, berarti itu benar nyatanya. Apakah itu sebuah kebenaran? Seharusnya Polri juga melakukan upaya dong, handling objection dalam hal ini, melakukan upaya hukum terhadap oknum atau orang-orang yang sudah menggaungkan masalah Parcok ini gitu loh. Bapak Sigit Listio ya, itu kita mau dengar itu, kita nggak mau ini jadi kisruh dan suara kita rasanya tidak ada artinya, seakan-akan pilkada ini permainan elit jatuhnya. Gitu ya. Jadi ini surat terbuka ini tolong ditanggapi, dan semoga Pak Prabowo juga melakukan upaya-upaya terhadap hal ini. Ya, oke guys, menanggapi terkait dengan Hasto ya, Hasto Kristianto ini dia seperti seorang atau dilahirkan untuk menjadi sebagai seorang provokator ya. Bagaimana tidak, ketika dia ingin atau di saat dia menyerang Bapak Jokowi, dia pernah menyinggung yang namanya Partai Coklat, dan itu identik dengan institusi kepolisian. Saya kira pernyataan Hasto ini ya teman-teman, dia harus perlu memberikan pembuktian ya, jangan sampai
ini narasi yang dia ungkapkan ini menjadi liar, ya, menjadi liar. Tujuannya Hasto mungkin ingin mencari sensasi agar mungkin supaya PDI Perjuangan ini bisa memenangkan pertarungan dalam pilkada. Tapi sayang, cara-cara lama yang masih dipakai oleh PDI Perjuangan bersama si Hasto ini tidak berhasil. Mereka lupa kalau saat ini zamannya sudah berbeda, ya. Zaman ini masyarakat itu sudah bisa melihat, sudah bisa tahu mana yang harus mereka ikuti dan mana yang tidak perlu mereka ikuti. Contohnya seperti Hasto dan juga PDI Perjuangan selama ini selalu membuat narasi-narasi yang memojokkan Bapak Jokowi. Ya, ini tentu kita harap maklum ya, karena efek dari sakit hati yang berlebihan di saat mereka sedang membutuhkan Bapak Jokowi, tiba-tiba Bapak Jokowi keluar. Dan ini kan sangat terlihat ya. Saat PDIP tidak lagi bersama dengan Bapak Jokowi, itu terlihat dari hasil Pilpres kemarin. Itu terlihat dari hasil pilkada saat ini. Bahkan di daerah-daerah yang katanya mayoritas kandang banteng, ternyata sudah tidak ada lagi taringnya di situ. Ya, tanduknya sudah mulai rapuh. Tanduknya banteng sudah mulai rapuh. Jadi boleh saya katakan ini adalah sebuah akhir ya dari kejayaan PDI Perjuangan mungkin. Tapi sebenarnya masih bisa ya untuk mereka memperbaiki, seperti yang disarankan oleh Bapak kita yang satu tadi, bahwa sebaiknya PDI Perjuangan ini harus ganti ketua umumnya ya, karena sudah terlalu lama ya. Ini seperti partai kerajaan, satu-satunya partai yang ketua umumnya belum pernah sekalipun diganti ya, belum pernah diganti ya. Entah apa, saya jadi bingung. Selama ini mereka menuduh Bapak Jokowi itu melakukan dinasti politik, tapi mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang melakukan dinasti itu di dalam internal mereka sendiri. Komentar teman-teman seperti apa ya terkait dengan ulahnya si Hasto ini? Coba tulis di bawah kolom komentar.